Oke, tadi kita udah menonton dua film dari rangkaian acara screening Kelola Art Fest 6. Yang film pertama aku akan bacakan lagi sinopsisnya. Film Errors of Seasons, karya Rain Michelson. Dengan sinopsis, dipecat dari pekerjaannya, Pulung mengikuti saran temannya untuk menginvestasikan kompensasi pemberhentian untuk memulai bisnis baru, yaitu persewaan perahu karet. Mereka telah merencanakan untuk menggunakan momen banjir tahunan untuk meraup keuntung yang konon bisa mencapai jutaan. Tapi di saat mereka telah mempersiapkan segalanya, tidak ada setetes pun hujan yang datang. Dan film kedua berjudul Melali Pandemi oleh Ibu Tugede Oka Widnyana. Dengan film ini merupakan film dokumenter yang memaparkan apa yang dialami oleh pekerja pariwisata yang terdampak virus corona di Bali. Pemaparan tersebut dilakukan melalui 4 narasumber yang merupakan pengusaha dan perwakilan organisasi pekerja pariwisata. Mereka bercerita tentang perjuangan mereka menghadapi konflik antara ekonomi dan kesehatan pada masa COVID-19. Dan sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi, dan telah hadir bersama kita di ruangan ini yaitu Mas Ipu Tugede Oka Widnyana. Selamat siang Mas. Kaos kita sama ya. Dan untuk narasumber film Errors of Seasons, sayang sekali untuk hari ini tidak dapat bergabung bersama kita, tapi beliau telah mengirimkan video sambutan, dan kita akan menyaksikan terlebih dahulu video sambutan dari filmmaker Errors of Seasons. Halo, gue Rain Michelson, gue sutradara dari Errors of Season. Thank you buat yang udah hadir untuk nonton film Errors of Season. Semoga menikmati. Film ini sebenarnya Errors of Season itu awal aku di approach itu adalah untuk membuat film pendek tentang perubahan iklim. Waktu itu aku juga bingung waktu itu, kayak perubahan iklim, bikin film tentang perubahan iklim gimana ya, mesti kayak yang tidak cuman membahas tentang global warming dan sebagainya macamnya gitu. Nah, waktu itu juga lagi ada sebuah pergejolakan politik waktu aku bikin film ini. Akhirnya aku baru ngerasa akhirnya bisa terkonek dengan tema itu ketika itu dijadisatukan dengan keadaan politik saat itu gitu. Makanya terlahirlah cerita yang seperti film ini. Terlepas dari memang masalah yang dihadapi tokoh utama, juga masalah yang sangat dekat dengan saya gitu, kayak dulu bayar uang sekolah ada susah dan segala macamnya gitu bokap gue. Terus well, I think that's all about the movie. Thank you buat semua yang nonton, semoga menikmati. Thank you. Terima kasih sudah hadir untuk menonton. Nama aku Ibu Tugede Oka Widnyana, filmmaker dari Melali Pandemi. Seperti yang sudah tadi disampaikan, film itu aku buat waktu awal 2021 ini, waktu semester 4 sebagai tugas dokumenter. Dan itu ya awalnya aku ingin mencoba eksperimen aja sih, mencoba suatu bentuk yang sedikit berbeda, dan juga waktu itu terinspirasi dari film Searching. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu dia film fiksi yang full screen record, dan aku ingin mencoba itu di film dokumenter. Jadi ya aku ingin membuat sebuah film, dan karena pandemi juga, sesuatu yang bisa dibuat hanya dari rumah, dan seperti begitulah hasilnya. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita langsung buka sesi diskusi kita. Jadi dipersilakan untuk teman-teman bisa bertanya, atau mungkin nanti kita, karena kebetulan filmmaker Errors of Season nggak ada, mungkin kita bisa sharing bersama-sama gitu tentang pendapat kita dalam film itu. Dipersilakan. Ayo. Nah, ini mau bertanya nih Mbak ya. Mau bertanya Mbak? Enggak? Oh, saya pikir mau nanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Kita diskusinya santai aja ya teman-teman, karena tempat ini terlalu ramai ya. Oke, nggak ada? Ada? Yaudah, kalau gitu aku yang ingin bertanya dulu deh ke Mas Oka. Pembuatan film Melali Pandemi di awal 2021
Dan mungkin ini menjadi pertanyaan yang sering saya sampaikan bahkan di hari pertama screening. Di sudut pandangnya Mas Oka sendiri, saat pembuatan film di awal pandemi, di awal tahun ini, awal tahun 2021 dan sekarang sudah mau masuk penghujung tahun. Dan apakah topik ataupun isu yang disampaikan oleh Mas Oka lewat film ini, keresahan pribadi mungkin dari Mas Oka, apakah sudah ada solusi yang didapatkan atau malah keresahan tersebut makin hari makin menjadi gitu sampai di detik ini? Aku pengen tahu respon dari Mas Oka. Masalah keresahan ya pasti kan dari awal tahun itu isunya sebenarnya masih hangat kan. Di awal tahun kita aku masih dengar kayak kabar-kabar soal pekerja yang masih belum dapat pekerjaan. Mungkin memang ada pergerakan-pergerakan kayak yang tadi disampaikan tentang beberapa objek wisata mulai berjalan. Cuma ya karena pertengahan tahun ada gelombang baru dari virus corona, yaitu down lagi. Nah sampai sekarang keresahannya sebenarnya masih sama, cuma untuk solusi sudah ibaratnya sudah pelan-pelan didapatkan. Jadi kan kayak dibilang tadi, pemerintah dan masyarakat kerjasama. Terus karena sekarang ada program vaksinasi juga beberapa sudah mulai bisa berani untuk membuka diri dan tentunya dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Oke. Gitu. Berarti sudah ada, kalau dilihat dari perkembangannya sudah ada peningkatan lah ya, menuju hal yang baik. Nah, aku juga pengen nanya nih, kebetulan jenis film yang diangkat oleh Mas Oka adalah dokumenter, dan mungkin kita tahu dokumenter erat kaitannya dengan mengangkat sebuah isu gitu. Nah, mungkin ada beberapa dokumenter yang masih tetap isu yang dibawakan itu tetap ada sampai sekarang, tapi ada yang sudah diselesaikan nih istilahnya. Nah, dari Mas Oka sendiri melihat film melalui pandemi ini berada di bagian mana? Apakah isunya sudah kelar dan mungkin film ini mungkin saat saya bawa ke sini dengan isu yang pada dasarnya sudah selesai gitu misalnya, berarti film ini hanya sebagai memorial aja gitu. Kalau di tahun ini, di tanggal ini, Bali mengalami penurunan di sektor pariwisata kayak gitu. Atau mungkin isu ini masih terus akan saya bawa terus, walaupun karena saya yakin isu ini masih akan terus ada gitu. Nah, kalau dari Mas Oka, film melalui pandemi ini ada di bagian mana? Sebenarnya kalau dilihat secara real ya, isunya itu pasti suatu saat akan ibarat kata akan terselesaikan. Apalagi pandemi udah mulai kelar dan Bali pariwisatanya sudah mulai terangkat gitu istilahnya. Dan sebenarnya sih yang ingin yang aku harapkan dari film ini saat misalnya aku tontonkan ke masyarakat, mungkin terus bisa ditonton oleh orang-orang yang juga bekerja di sektor yang sama, mereka jadi punya ya tadi memorial bahwa dulu pernah seperti ini. Terus juga kan kalau dilihat lebih dalam lagi, itu bisa menjadi semacam pembelajaran kalau kita itu harus istilahnya punya semacam investasi lah, kayak investasi misalkan dalam skill. Tadi ada beberapa yang pindah ke pertanian dan jualan-jualan, kan itu juga butuh skill. Kemudian yang mungkin sering dilupakan adalah tentang keuangan, gimana cara kita mengelola keuangan. Walaupun nggak aku singgung secara langsung, tapi dari dokumenter tadi kan sudah lumayan disampaikan bahwa gimana anjloknya pendapatan orang-orang di pariwisata, dan semisal di masa depan itu terjadi lagi dan orang-orang di pariwisata ini tidak punya semacam uang simpanan lah, atau tidak bisa mengelola uang dengan baik, kan akan sama saja, akan tetap kasarnya jatuh miskin lah, seperti itu. Oke. Terus juga ini aku terabas semua ya pertanyaannya. Udah, nanti aku kasih ke teman-teman untuk bertanya. Mungkin aku juga bakal berkaca ke film Errors of Season ya, dengan bukan berarti menyamaratakan, tapi kedua film ini melalui pandemi dan Errors of Season mengangkat
dua isu yang aku yakin sang filmmaker, baik itu Mas Ryan kalau nggak salah ya, sama Mas Oka, itu erat kaitannya dengan kehidupan gitu. Mas Oka yang datang dari Bali dan juga ada concern untuk membahas dan mengangkat isu pariwisata, dan juga Mas Ryan dengan tuntutan dan juga pengalamannya dengan sektor ekonomi. Nah, kalau kita lihat Errorist of Season kan isu yang disampaikan disajikan secara mungkin bahasanya dramatis karena mengangkat fiksi ya. Dan Mas Oka mengangkat kalau bahasa umumnya mungkin secara realistis karena mengangkat segi dokumenter. Nah, mungkin aku pengen tahu dan juga mungkin Mas Oka bisa berbagi ke teman-teman mengapa memilih dokumenter sebagai wadah tepat untuk menyampaikan tentang isu permasalahan pariwisata ini. Kenapa tidak mengangkat secara fiksi atau mungkin eksperimental, maybe atau animasi? Nah, aku pengen tahu dari pendapat Mas Oka. Mungkin kenapa dokumenter ya? Karena aku pengennya pesan-pesan yang aku bawa di film ini itu bisa tersampaikan secara jelas gitu loh. Karena yang aku bilang tadi kan harapannya bisa ditonton oleh masyarakat umum juga, biar kita itu mengingat dan saat nanti terjadi hal yang sama kita bisa tahu gitu apa yang harus kita lakukan dan kita bisa mempersiapkan. Nah, kalau misalnya aku mau mempertontonkan filmku ke masyarakat umum, anggaplah ke pekerja pariwisata tadi dengan gaya yang fiksi, dramatis, apalagi eksperimental, mereka kan pasti agak-agak pusing gitu. Jadinya ya mungkin secara film itu akan bagus, akan mungkin apa ya, kalau istilah kerennya festival banget gitu kan, kalau kita sering lihat film-film itu. Tapi di sini kan ada semacam pesan, ada hal yang ingin aku sampaikan, dan aku fokus di situ dulu sih untuk apa ya, untuk pembuatan filmnya. Makanya aku bikinnya di dokumenter dan aku berusaha agar orang yang nonton tuh bisa ngerti apa yang ingin aku sampaikan, seperti itu. Oke, berarti bukan berarti jadi sebuah zona nyaman mungkin bahasanya, karena dokumenter kan menyajikan fakta dan mungkin teman-teman sebagian besar mungkin ya di umum menganggap dokumenter rada sedikit bosan karena hanya menyajikan data, tapi emang benar saat sebuah isu tersebut harus disampaikan secara realistis ya Mas Oka. Oke, aku kembalikan nih ke teman-teman yang ingin bertanya. Ayo, Mbak yang pakai blazer hijau mau bertanya? Enggak ya? Oh ini, akhirnya ada yang bertanya. 3 pertanyaan ya Mbak ya? Saya ingin bertanya sama Masnya nih tentang film yang tadi. Itu kan kita butuh riset ya, karena kan itu data-data karena dokumenter. Nah, untuk kesulitannya sendiri yang dirasakan Mas Okta karena dalam membuat film ini itu apa aja ya? Karena kan kita nggak semuanya pernah pengalaman nih bikin film gitu, jadi pengen tahu aja sih seperti apa kesulitannya untuk bikin film dokumenter kayak gitu. Makasih. Sama. Boleh dipersilakan Mas Oka untuk langsung menjawab. Saya jawab. Jadi untuk kesulitan ya, kesulitan itu pertama pasti di riset itu kita akan mengumpulkan banyak data. Mungkin di sini ada teman-teman dari film atau mungkin yang pernah membuat film dokumenter, itu pasti saat riset kita akan mengumpulkan banyak data terkait dengan topik yang akan kita bahas itu dalam film. Nah, yang pertama mencari data itu sendiri udah lumayan rumit. Apalagi kalau mungkin untuk film saya ini karena memang dia apa ya, dia isunya lumayan hangat gitu kan. Jadi perbincangan di banyak media juga. Jadi yang aku lakukan, aku tinggal mencari berita atau artikel dari awal pandemi sampai akhir 2020 yang aku jadikan bahan riset. Kemudian mencari narasumber semua dibantu dengan orang tua aku di Bali. Dan kebetulan pamanku juga salah satu pekerja pariwisata dan dia menceritakan apa yang dia alami di sana. Aku punya teman pariwisata juga, jadi aku mengumpulkan semua data itu, aku jadikan satu. Nah, kemudian tantangan selanjutnya itu saat kita udah dapat banyak data, menyusun data tersebut menjadi satu film atau mungkin satu kesan cerita yang nantinya akan dinikmati oleh penonton, akan misalnya biar pesannya juga tersampaikan dengan jelas, itu juga merupakan tantangan tersendiri. Saya kan
kalau misalnya data yang cukup banyak langsung dijadikan film itu pasti akan sangat panjang dan akan pusing juga gitu loh. Dan makanya perlu aku pisah-pisah, perlu aku istilahnya aku sortir lah mana saja yang ingin aku munculin dalam film dan eh, ya seperti itu. Kemudian saat wawancara juga, ini kan total durasi film itu 22 menit. Ini sebagai bayangan. Nah, wawancara yang aku lakukan itu wawancara dengan 4 orang. Itu per satu wawancara itu durasinya 30 menit. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, gimana aku menyusun data yang aku punya, menyortir data yang aku punya menjadi satu keseluruhan film yang bisa dengan baik ditonton oleh teman-teman di sini dan orang lain, itu adalah suatu tantangan yang cukup berat di film dokumenter seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab, Mbak? Terima kasih. 2 pertanyaan lagi, nggak mau? Biar lama. Oh mau? Oh udah. Oke. Aku lempar ke teman-teman audiens lagi nih. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Panjang diskusi kita. Saya mau apresiasi sama dokumenternya bagus. Oke. Pertanyaan sebenarnya lumayan simple kayak apa sih dari harapan Oka sendiri buat hasil dari dokumenter ini. Terus sebagai orang Bali sih, saya sendiri mau bertanya bagaimana sih kondisi Bali saat ini, terutama di faktor pariwisata. Dikarenakan beberapa kenalan saya pun udah mulai banyak yang berwisata kembali ke Bali gitu. Dan mungkin mau melihat dari sudut pandang Oka sendiri di Bali itu sekarang seperti apa, itu aja sih. Kalau sekarang persisnya sih yang saya bilang tadi, sebenarnya sih sampai saat ini kan untuk informasi detail di sana aku jujur nggak terlalu update lagi, tapi aku tahu pariwisatanya udah mulai berkembang walaupun turis asing yang masuk juga nggak terlalu banyak. Jadinya yang menopang pariwisata di Bali ya domestik, entah itu domestik dari Indonesia ataupun yang orang-orang Bali. Kemudian yang mungkin banyak yang udah tahu ya kayak harga-harga penginapan, harga-harga pariwisata di sana itu terjun bebas waktu corona. Jadinya yang villa, ibarat kata villa-villa yang awalnya 600.000 itu per malam jadi 300.000 atau 200.000 per malam, itu udah bersyukur itu yang punya, asal nutup biaya operasional. Terus juga banyak pegawai di PHK, dan sebenarnya dari wawancara-wawancara yang saya lakukan juga muncul persoalan-persoalan lain gitu loh. Kayak misalnya sebuah villa atau restoran, mereka pasti punya fasilitas, dan saat tamunya sepi, fasilitas tidak digunakan, ya itu nggak kerawat gitu loh. Jadinya ya merawat itu juga jadi tantangan tersendiri buat mereka. Belum lagi problem-problem kayak misalkan ada sopir-sopir yang dia tidak terdata secara resmi, jadinya itu apa ya, saat terjadi pandemi mereka tidak bisa bekerja, ya mereka akan bingung harus bagaimana. Seperti itu sih. Oke, apakah sudah cukup menjawab, Mas? Baik, terima kasih. Aku sebelum lempar ke teman-teman audiens, aku ingin bertanya lagi ke Mas Oka. Ini kalau saya salah bisa minta tolong dibenerin. Film Melalui Pandemi ini jadi film tugas semester 4 enggak, Mas? Betul ya? Sudah saya duga. Nah, tentunya dengan pembuatan film dan juga aku juga ingin mengoreksi sedikit filmnya Mas Oka yang A Trip juga kan dokumenter. Iya, A Trip. Dan itu kalau nggak salah produksinya di tahun Trip itu di awal 2021. awal 2000, berarti di tahun yang sama. Iya. Oke. Maksudnya itu A Trip sempat nonton di mana ya? Kalau aku nggak lupa. Orang dalam, Mas. Orang dalam ya. Aman. Soalnya yang aku singkatnya
trip kayaknya nggak pernah aku publish gitu. Di submisi di Ya, event sebelah. event sebelah ya. Iya. Oke. Nih memastikan aja. Memastikan aja. Oke. Oke. Nah, dua film ini mengambil satu bentuk film yang sama, dokumenter, dan kebetulan diproduksi di jenjang waktu yang sama. Nah, film Melalui Pandemi sebagai film yang bisa dikatakan tuntutan tugas juga, sebagai salah satu requirement tugas, dan mungkin A Trip tidak menjadi tuntutan tugas juga dong tentunya. Nah, dari dua segi produksi film dokumenter tersebut, ada kesusahan nggak sih? Atau ada jadi pembeda? Kalau kita bikin film untuk keperluan tugas dan juga film yang mungkin tidak ada tuntutan tugasnya gitu. Gini, sebenarnya untuk A Trip itu sebenarnya enggak apa ya? Itu aku lebih mengkategorinya sebagai film eksperimental atau mungkin dokumenter eksperimental gitu kan, karena aku banyak mencoba hal baru dan juga inspirasiku untuk film itu ya film-film seperti Baraka, mungkin kalau teman-teman tahu di sini. Nah, untuk tantangannya adalah kalau film tugas kita pasti punya tuntutan dari dosen, kayak filmnya harus seperti ini, caranya harus seperti ini. Tapi tuntutan itu membuatku jadi lebih tahu, oh ternyata begini cara bikin film dokumenter, begini caranya bikin film, begini prosesnya. Sementara untuk A Trip itu dia kelebihannya aku bisa lebih bebas, aku mau ngapain aja dengan filmku, itu aku bisa lebih bebas. Tapi kadang aku akan bingung tentang bentuk seperti apa yang ingin aku buat. Jadi dalam prosesnya itu aku edit beberapa kali, aku susun gambarnya, dan sebenarnya yang A Trip itu nggak ada apa ya, istilahnya nggak ada naskah yang aku tulis. Jadi aku rekam, aku tahu apa yang ingin aku sampaikan, aku rekam semua yang aku lihat dalam perjalanan, dan aku nulisnya langsung waktu ngedit gitu istilahnya, seperti itu. Oke, berarti yang aku tangkap juga berarti ada plus minusnya. Iya, tetap Saat ada plus minusnya. kita bisa dikasih kebebasan berkarya, kadang kita akan menemukan momen seperti yang dialami Mas Oka tadi ya. Ada momen stuck, ada momen kebingungan. Iya. Dan juga kalau misalnya kita ada tugas ya kita ada sebuah pakem, tapi kadang ada eksplorasi yang susah kita lakukan ya di situ ya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke teman-teman nih. Ada lagi yang mau bertanya? Aku persilakan. Ayo. Atau mungkin kalau nggak ada yang mau bertanya, aku pengen nanya satu-satu nih. Respon teman-teman setelah menonton dua film tadi. Ayo. Ada yang mau bertanya dulu? Aku tunggu bentar nih. Gak ada? Oke, mungkin aku pengen kita biar ini ya, biar ada chill gitu kan. Jadi diskusi kita juga nggak akan terlalu lama, mungkin ya sekitar 10 menit lagi. Aku pengen nanya dari Mbak yang di depan dulu deh. Responnya reaksi dan juga first impression lah istilahnya setelah menonton Errors of Seasons dan juga Melalui Pandemi. Oke, halo, perkenalkan sebelumnya aku Safa. Dari dua film tadi sih kayaknya bentuknya kan beda banget nih. Jadi emang mengangkat isu yang dekat tapi dengan bentuk yang beda. Jadi dalam menonton dua film secara langsung dua-duanya sekaligus nih menarik juga sih, karena jadi dikasih dua bentuk film yang perbedaannya cukup signifikan tapi dalam waktu yang bersamaan gitu. Untuk tema film sendiri sih gimana ya? Kayaknya sebenarnya aku tuh pengen tanya juga sih. Nah, tanya juga dulu apa ya? Tanya dulu deh. Jadi gini, aku tuh mau tanya Melalui Pandemi itu sama narasumber yang 4 tadi tuh kontakan lagi nggak ya Mas untuk kelanjutan di Bali sekarang kayak gimananya tuh? Kan kalau yang tadi dari Mas bilang itu dari informasi yang emang tersebar di media. Kalau dari narasumbernya sendiri ada follow up Kalau update follow up dari narasumber sih nggak ada. Terakhir aku kontakkan dengan narasumbernya itu aku kasih filmku yang udah jadi. Jadi sebelum aku publikasi, kan pertama kali publikasi itu di acara kampus juga di Natalis.
Nah, sebelum aku publikasikan, aku kasih preview dulu ke mereka. Jadi aku kasih tahu kalau ini filmnya udah jadi, bisa langsung ditonton dan kan biasanya aku sih ini dapat ilmunya dari dosenku sih. Etikanya itu setelah selesai bikin dokumenter, aku kasih ke narasumber karena siapa tahu mungkin ada materi-materi atau hal-hal yang menurut narasumber itu tidak baik untuk terpublish, kan bisa langsung aku potong. Dan sejauh ini belum tidak ada, semua materi bisa dibilang aman, tidak ada follow up lagi dari narasumber, dan untuk kondisi sekarang juga belum ada follow up lagi sih, seperti itu. Kalau respon dari narasumber setelah nonton filmnya, menurut narasumber kira-kira ada komentar nggak, atau kayak menurut narasumber film ini atau cukup menjelaskan kondisi Bali waktu itu, atau kalau respon seperti itu sih tidak ada ya. Jadi aku juga nggak nanya secara khusus gimana responnya mereka, dan mereka juga nggak langsung ngasih respon secara spesifik seperti itu. Oke, sudah terjawab. Ya mungkin tanpa mengetahui respon dari pihak narasumber langsung, kita juga bisa lihat update dari media ya Mas. Oke, Iya, iya. sudah terlihat jelas bahwa pariwisata di Bali juga sudah mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Oke, aku next deh. Respon penonton nih teman-teman. Mungkin dari Mas yang di sini. Aku pengen tahu di responnya dari film Errors of Seasons sama Melalui Pandemi. Respon saya sih dari kedua film ini bagus. Itu doang sih. Seneng, bagus filmnya. Makasih. Singkat padat jelas ya. Terima kasih ya Mas. Gak apa-apa respon penonton. Ini aku tanya semua ya, biar kita ada interaksi nih. Yo, mau ditunjukkan Mbak? Bukan. Ini Mas yang rambut pirang nih, boleh ngasih respon? Ngomong Mas, masa di sini cuma nonton doang Mas? Respon itu, nih. Bilang aja. Responnya apa gitu setelah nonton? Mas nggak dapat apa-apa Mas? Takut mic Mas? Atau Mbaknya boleh deh? Ya Mbak. Saya Neva. Kalau respon saya terhadap film tadi sih bagus ya. Bagus banget. Saya suka. Terima kasih. Ya. Sekarang Mbaknya. Ayo Mbak. Responnya Mbak dari dua film yang sudah ditonton. Ayo. Halo, saya Yunda. Respon dari dua film yang tadi gimana ya? Bagus. Oh ya, aku mau nanya aja deh. Boleh? Baru kepikiran. Ini kan judulnya melalui pandemi. Itu artinya apa sih? Melalui itu kalau di bahasa Bali artinya bisa bermain-main atau pariwisata. Jadi misalkan kalau ada kalimat-kalimat kayak yang lakar melalui ke Badung, seperti itu artinya itu dia mau jalan-jalan ke Badung. Sebenarnya ya pandemi merajuk ke ya situasi sekarang atau situasi saat film itu dibuat tentang pandemi. Jadi ya lebih ke pariwisata dan pandemi seperti itu. Oh iya, makasih. Sama-sama. Udah. Wow. Responnya Mas Oka gimana Mas? Mungkin sebagai seorang filmmaker kan pasti penasaran dengan respon audiens. Nah, dengan respon bagus tadi gimana? Yang pasti terima kasih sih. Maksudnya udah punya tempat untuk screening dan aku bisa melihat langsung gimana respon teman-teman yang nonton. Ya, mungkin itu jadi semacam
bisa jadi macam pembelajaran mungkin untuk kedepannya harus bikin film kayak apa. Bikin Ya. film bagus sih Mas. Atau Kayak harus tadi lagi. bikin film bagus. Itu cukup. Banyak ketawa. Oke, sebelum kita tutup diskusi ini, aku bertanya lagi ke Mas Oka, mungkin closing statement yang ingin disampaikan ke teman-teman, baik itu terkait film melalui pandemi ataupun apapun sih sebenarnya yang ingin Mas Oka sampaikan. Closing statement ya. Apa ya closing statement mungkin ya aku pengen sampaikan ya kita sih terima kasih karena udah memberikan tempat untuk filmku di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah merespon, teman-teman yang udah mengapresiasi. Dan mungkin gini sih, apa ya semacam kalimat penutup yang bisa boleh. aku sampaikan. Yang penting jangan bagus Mas. Gini, aku sangat senang ini bisa diapresiasi karena sebuah karya seni itu akan hampa tanpa apresiasi. Sekian, Oke. terima kasih. Terima kasih Mas Oka. Tepuk tangan teman-teman. Oke, dengan closing statement Mas Oka tadi, bagaimana sebuah karya seni harus diapresiasi dan hadirnya acara screening dikelola Artfest 6 juga jadi salah satu bentuk apresiasi kita, memberi ruang kepada orang-orang, para sineas di luar sana yang memberikan keluh kesah mereka, memberikan apa yang ada di dalam isi hati mereka untuk disampaikan lewat media film dengan berbagai isu dan juga konflik yang mereka alami. Dan hari ini menjadi hari terakhir dan sekarang kita harus tutup rangkaian acara screening dari kelola Artfest 6 Agora Indistopia.